Di sebuah desa kecil yang damai, Busari adalah seorang perias pengantin yang sangat terkenal. Ia dikenal memiliki tangan ajaib yang mampu mengubah pengantin manapun menjadi memukau. Namun, ada satu hal yang membuat orang-orang merasa was-was. Setiap pengantin yang dirias olehnya seringkali mengalami nasib buruk setelah pernikahan. Ada yang sakit-sakitan, bercerai, bahkan meninggal dunia. Siti, seorang gadis muda yang akan menikah, memutuskan untuk menggunakan jasa Busari meskipun ibunya sempat ragu. "Siti, kamu yakin mau dirias Busari?" Ibu dengar cerita aneh-aneh tentang dia, ucap ibunya suatu malam. "Ibu, jangan percaya gosip. Semua orang yang pernah dirias Busari terlihat cantik sekali. Lagi pula, kita harus tampil sempurna di hari besar," jawab Siti sambil tersenyum. Ibunya akhirnya setuju, meskipun hatinya masih dihantui rasa cemas. Ketika hari pernikahan tiba, Busari datang ke rumah Siti lebih awal. Ia membawa perlengkapan riasnya yang tampak mewah, tetapi ada aroma aneh yang tercium dari tas besar yang ia bawa. Saat mulai merias, Busari sesekali bergumam seperti melafalkan sesuatu. "Doa untuk mempercantik pengantin," kata Busari ketika melihat Siti menatapnya curiga. Namun, selama proses itu, Siti merasa tubuhnya semakin lemas. Kepalanya sedikit pening, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Tapi ia mengabaikannya, berpikir itu hanya karena gugup. Setelah selesai, hasilnya memang luar biasa. Siti terlihat seperti seorang putri. Semua tamu memuji kecantikannya, dan acara pernikahan berjalan lancar. Namun, malam setelah pesta selesai, Siti mulai merasakan hal-hal aneh. Ia sering mendengar suara langkah kaki di dalam kamar, padahal ia dan suaminya sudah berbaring di tempat tidur. Beberapa kali ia merasa ada sesuatu yang menyentuh bahunya, tetapi ketika menoleh, tidak ada siapapun. Puncaknya terjadi ketika Siti bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya sendiri berdiri di sebuah ruangan gelap. Di sudut ruangan itu, ada sosok bayangan hitam yang besar dengan mata merah menyala. Bayangan itu terus mendekat, sementara di belakangnya berdiri Busari yang tersenyum lebar. "Cantik sekali, Siti," ucap Busari dalam mimpi itu. Tapi setiap kecantikan punya harga. Siti terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Ia mencoba mengabaikan mimpi itu, tetapi perasaan takut tidak hilang. Seminggu setelah pernikahan, suaminya, Andi, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan wajahnya terlihat pucat. Dokter tidak menemukan penyebab pasti, hanya mengatakan bahwa Andi mungkin kelelahan. Tapi kondisi Andi terus memburuk. Siti mulai khawatir. Ia mencoba mencari bantuan dari orang-orang terdekat, tetapi tidak ada yang bisa memberikan solusi. Pada malam ke-20 setelah pernikahan, Andi tiba-tiba berteriak dalam tidurnya. "Ada yang menarikku! Ada tangan hitam yang mencengkeramku!" Ia bangun dengan napas tersengal-sengal, membuat Siti semakin takut. Keanehan pun semakin menjadi-jadi. Lampu di rumah mereka sering mati sendiri, barang-barang berpindah tempat, dan suara langkah kaki di malam hari semakin jelas terdengar. Bahkan, tetangga mereka mulai memperhatikan bahwa Siti terlihat semakin pucat dan lelah, seolah-olah ada sesuatu yang menguras energinya setiap hari. Siti terus dihantui mimpi buruk yang sama. Setiap kali, ia melihat dirinya berada di ruangan gelap dengan bayangan hitam besar dan Busari yang tersenyum menakutkan. Kali ini, dalam mimpi itu, bayangan hitam tersebut mendekatinya dan membisikkan sesuatu yang tidak jelas di telinganya. Siti terbangun dengan jantung berdebar kencang dan tubuh gemetar. Ia mulai menghubungkan semua kejadian aneh ini dengan hari ia dirias oleh Busari. Tetapi, ia tidak berani membicarakannya kepada siapapun, takut dianggap hanya berhalusinasi. Namun, suatu malam, Siti menemukan sesuatu yang membuatnya yakin ada yang tidak beres. Ketika ia sedang membereskan tasnya, ia menemukan sebuah bunga kering yang diikat dengan benang merah di antara barang-barangnya. Bunga itu memiliki aroma aneh, seperti campuran harum dan busuk. Entah kenapa,
melihat bunga itu membuat tubuhnya merinding dan kepalanya mendadak pening. Ketika Siti menunjukkan bunga itu kepada ibunya, sang ibu langsung memanggil seorang dukun di desa mereka. "Ini bukan bunga biasa," kata dukun itu setelah melihatnya. "Ini adalah bagian dari jimat. Siapapun yang memberikannya padamu punya niat buruk." Siti mulai menceritakan semuanya, tentang proses rias, mimpi buruk, dan keanehan yang dialaminya. Dukun itu mendengarkan dengan serius, wajahnya semakin muram. "Aku akan mencari tahu lebih banyak. Jangan sampai ini berlanjut. Jika benar ini pesugihan, kau harus segera bertindak sebelum terlambat." Namun, Siti tidak tahu bahwa kebenaran yang akan ia temukan jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Setelah mendengar cerita Siti, dukun itu memutuskan untuk melakukan sebuah ritual sederhana di rumahnya untuk mencari tahu sumber gangguan tersebut. Ritual dilakukan di ruang tengah dengan lilin-lilin kecil yang mengelilingi bunga kering berbenang merah yang ditemukan Siti. Saat ritual dimulai, suasana rumah berubah menjadi mencekam. Angin tiba-tiba bertiup dari arah yang tidak jelas, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan dari dinding-dinding rumah. Wajah sang dukun tampak semakin serius. "Ada kekuatan gelap yang mengikat keluargamu," kata dukun itu sambil memejamkan mata. "Ini berasal dari seseorang yang memiliki hubungan langsung denganmu pada hari istimewamu." Siti mulai gemetar. Ia tahu siapa yang dimaksud Busari. Dukun itu menyarankan Siti untuk mengonfrontasi Busari. Bersama ibunya, Siti mendatangi rumah Busari keesokan harinya. Rumah itu terletak di ujung desa, besar tetapi terlihat suram. Saat mengetuk pintu, Busari menyambut mereka dengan senyum manis seperti biasa. "Ada apa, Nak Siti?" "Kamu terlihat kurang sehat," ucap Busari dengan nada lembut. Namun, Siti tidak bisa menahan diri. "Busari, apa yang ibu lakukan pada saya saat hari pernikahan? Kenapa sejak saat itu hidup saya berubah menjadi seperti ini?" Busari terdiam, tetapi senyumnya tidak memudar. "Kamu mungkin hanya terlalu lelah, sayang. Pernikahan itu memang melelahkan," katanya dengan nada santai. Dukun yang ikut mendampingi tiba-tiba berkata dengan tegas, "Jangan berpura-pura, Sari. Kami tahu kau menggunakan pesugihan. Bunga kering ini adalah buktinya." Ia menunjukkan bunga berbenang merah itu. Ekspresi Busari berubah. Tatapannya menjadi dingin, dan senyumnya lenyap. "Kalian tidak tahu apa yang kalian bicarakan," katanya dengan nada tajam. Namun, sebelum ia bisa mengatakan lebih banyak, dukun itu membaca doa-doa yang kuat. Busari tiba-tiba menjerit, memegangi kepalanya. "Kalian tidak bisa menghentikanku. Aku hanya menjalankan perjanjian," teriaknya. Dalam jeritannya, Busari mengungkapkan semuanya. Bertahun-tahun yang lalu, ia membuat perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan dan kesuksesan. Sebagai gantinya, ia harus memberikan energi kehidupan dari para pengantin yang ia rias. Setiap kali ia merias seseorang, ia melafalkan mantra untuk memindahkan sedikit demi sedikit energi kehidupan mereka ke dalam entitas yang ia pelihara. Entitas itu memberinya kekayaan, tetapi sebagai gantinya, para pengantin itu menderita setelah pernikahan mereka, ada yang jatuh sakit, kehilangan keberuntungan, bahkan meninggal dunia. "Aku hanya menjalankan bagian dari kesepakatanku," kata Busari dengan suara serak, matanya penuh kebencian. "Kalian semua tidak tahu bagaimana sulitnya mempertahankan kehidupan ini." Dukun itu melanjutkan doa-doanya. Tubuh Busari mulai bergetar hebat, lalu ia pingsan. Setelah Busari tidak sadarkan diri, dukun tersebut menjelaskan kepada Siti bahwa pesugihan itu masih aktif. "Kita harus memutuskan semua ikatan yang telah ia buat padamu dan keluargamu," katanya. Malam itu, dukun tersebut melakukan ritual besar di rumah Siti. Lilin-lilin dinyalakan di setiap sudut rumah, dan doa-doa dipanjatkan untuk mengusir pengaruh gaib yang membayangi keluarga mereka. Selama ritual, Siti kembali melihat bayangan hitam besar yang biasa muncul dalam mimpinya.
Bayangan itu tampak marah dan mencoba mendekati Siti, tetapi dukun itu terus membaca doa-doa dengan lantang. Akhirnya, bayangan itu menghilang, meninggalkan aroma busuk yang memudar perlahan. Keesokan harinya, kabar tentang Bu Sari menyebar di desa. Beberapa orang mengaku melihatnya meninggalkan rumahnya dengan tergesa-gesa, membawa hanya sedikit barang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, tetapi banyak yang percaya ia mencari tempat baru untuk melanjutkan praktik pesugihannya. Siti dan keluarganya akhirnya merasa sedikit lega setelah ritual selesai. Andi perlahan pulih, dan rumah mereka kembali terasa tenang. Namun, Siti tahu bahwa bayangan hari-hari kelam itu akan selalu menghantuinya. Di desa itu, cerita tentang Bu Sari menjadi legenda yang dituturkan dari generasi ke generasi. Tidak ada lagi yang berani sembarangan memilih perias pengantin, karena mereka percaya, di balik kecantikan yang ditawarkan, ada harga yang tidak terlihat, harga yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Setelah Bu Sari menghilang, suasana desa tidak serta-merta kembali normal. Meski ritual yang dilakukan dukun telah membantu Siti dan Andi, banyak warga desa mulai mengingat kejadian aneh yang mereka alami setelah menggunakan jasa Bu Sari. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah mereka juga telah menjadi korban, meskipun tidak menyadarinya. Beberapa pengantin lama mulai mengeluhkan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ada yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan, usahanya bangkrut, atau hubungannya dengan pasangan menjadi dingin tanpa sebab. Desa itu mulai dipenuhi dengan rasa curiga dan ketakutan. Siti pun masih merasa dihantui oleh mimpi buruk. Meskipun ritual telah dilakukan, ia kadang-kadang masih merasakan kehadiran sesuatu di rumahnya, sebuah bayangan yang tidak terlihat, tetapi dirasakannya memerhatikannya dari jauh. Suatu malam, saat Siti terlelap, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah ruangan yang gelap. Di hadapannya, Bu Sari berdiri dengan senyum yang mengerikan. Namun, kali ini, Bu Sari tampak berbeda, wajahnya lebih tua dan tubuhnya tampak melemah. "Kamu pikir ini sudah selesai?" Suara Bu Sari terdengar menggema di seluruh ruangan. "Kamu dan keluargamu akan tetap menjadi milik mereka. Aku sudah memberikan apa yang diminta. Tidak ada yang bisa memutus perjanjian ini." Siti terbangun dengan tubuh gemetar. Kali ini, ia tahu bahwa apa yang dialaminya lebih besar dari sekadar pesugihan. Perjanjian yang dibuat Bu Sari tidak hanya melibatkan dirinya, tetapi juga siapapun yang pernah disentuh oleh ritual itu. Dukun yang membantu Siti sebelumnya akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke gunung, tempat ia percaya terdapat seorang tetua sakti yang mampu membantu memutuskan kutukan yang lebih besar. Bu Sari sudah pergi, tetapi pengaruhnya masih ada. Entitas yang ia pelihara tidak akan berhenti mencari mangsa baru. "Kita harus menghadapinya langsung," kata sang dukun. Siti dan Andi memutuskan ikut dalam perjalanan itu. Mereka berjalan selama beberapa hari menuju sebuah desa terpencil di lereng gunung, di mana tetua sakti itu tinggal. Tetua itu, seorang pria tua dengan rambut putih panjang, mendengarkan cerita mereka dengan saksama. Ini bukan makhluk biasa. Ia telah diberi kekuatan oleh perjanjian, dan setiap kali ia kehilangan satu sumber energi, ia akan mencari yang lain, ucapnya dengan nada serius. Tetua itu menyarankan agar dilakukan ritual pemanggilan untuk bernegosiasi dengan entitas tersebut. Namun, ia memperingatkan bahwa ritual itu sangat berbahaya. Jika gagal, entitas itu akan semakin kuat dan sulit dikendalikan. Namun, rasa penasaran terus menghantui beberapa warga desa. Salah satu di antaranya adalah Pak Darto, seorang tetua desa yang masih mengingat jelas perubahan drastis pada Bu Sari sebelum ia menghilang. Dengan penuh tekad, ia memutuskan untuk menyelidiki kabar tentang perias pengantin baru di kota sebelah. Pak Darto mengajak Siti untuk menemaninya. "Kau yang paling mengenal Bu Sari, Siti. Kalau benar itu dia, kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi," katanya dengan nada serius. Siti, meskipun masih trauma dengan kejadian masa lalu, setuju. Dalam hatinya,
Ada dorongan kuat untuk mencari jawaban dan memastikan bahwa legenda Busari tidak kembali menghantui desa mereka. Perjalanan ke kota sebelah tidak mudah. Mereka harus menempuh jalan berliku yang dipenuhi kabut tebal, seakan alam pun mencoba menghentikan langkah mereka. Sesampainya di kota itu, mereka mendengar kabar tentang perias pengantin yang sangat terkenal karena keahliannya, tetapi jarang ada yang benar-benar melihat wajahnya. Ia selalu mengenakan kerudung tipis yang menutupi sebagian besar wajahnya. Pak Darto dan Siti akhirnya memutuskan untuk mengunjungi tempat kerja perias itu, sebuah rumah tua yang tampak lebih seperti bangunan peninggalan zaman dahulu daripada salon kecantikan. Begitu mereka masuk, suasana aneh langsung terasa. Aroma bunga melati bercampur sesuatu yang tajam memenuhi ruangan. Di sudut ruangan, terlihat seorang wanita dengan kerudung hitam panjang sedang merias seorang calon pengantin. "Permisi," sapa Pak Darto dengan hati-hati. Wanita itu menghentikan pekerjaannya sejenak, lalu menoleh perlahan. Meskipun kerudung menutupi wajahnya, Siti merasa ada sesuatu yang familiar. Tatapan mata wanita itu seperti membawa kenangan lama yang menyeramkan. "Kami hanya ingin memastikan sesuatu," lanjut Pak Darto. "Apakah Anda mengenal seorang wanita bernama Sari?" Wanita itu terdiam, lalu tersenyum kecil. "Nama itu sudah lama mati," katanya dengan suara rendah, tetapi penuh makna. Siti merasakan bulu kuduknya berdiri. "Jadi, Anda benar Bu Sari?" desak Siti, suaranya bergetar. Wanita itu melepas kerudungnya perlahan, memperlihatkan wajah yang masih cantik, tetapi dengan guratan aneh di sekitar matanya, seperti bekas luka yang membentuk pola tak wajar. "Aku adalah bayangan dari Bu Sari. Wanita yang kau kenal itu sudah mengorbankan terlalu banyak untuk sesuatu yang sia-sia," katanya sambil menatap Siti tajam. Siti merasa dadanya sesak. "Apa yang sebenarnya terjadi pada Anda?" "Aku terjebak," jawab wanita itu. "Pesugihan yang kalian bicarakan bukan hanya mengambil sesuatu dariku, tapi juga mengikatku pada kehidupan ini. Aku tidak bisa pergi, dan aku tidak bisa benar-benar tinggal." Pak Darto mundur selangkah, wajahnya tegang. "Jadi, mengapa Anda kembali? Apa yang Anda inginkan?" "Aku tidak kembali untuk balas dendam. Aku hanya ingin memperingatkan kalian," katanya sambil berdiri. Keindahan itu memikat, tapi juga berbahaya. Jangan biarkan orang lain terjebak seperti aku. Sebelum Siti atau Pak Darto bisa bertanya lebih jauh, wanita itu menghilang dalam kabut tipis yang entah dari mana datangnya. Ruangan itu menjadi sunyi, meninggalkan mereka dalam kebingungan dan rasa takut. Sekembalinya ke desa, Pak Darto dan Siti menyampaikan peringatan itu kepada semua warga. Desa itu kembali tenang, tetapi cerita tentang perias misterius terus hidup sebagai pengingat bahwa keindahan bukanlah segalanya, dan selalu ada harga yang harus dibayar.